Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulindia, NPM 22070016, Program Studi Bimbingan Konseling, Universitas Profesor Dr. Hazairin Sarjana Hukum Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan program PPLBK dari tahunan sampai harian. Program PPLBK disusun secara sistematis agar layanan bimbingan dan konseling dapat berjalan, terarah, dan berkelanjutan. Yang pertama yaitu program tahunan. Program tahunan merupakan rencana umum seluruh layanan bimbingan konseling selama 1 tahun pelajaran yang mencakup pengembangan sosial, pribadi, belajar, dan karir siswa. Turunan dari program tahunan yaitu program semesteran. Program semesteran ini merupakan penjabaran dari program tahunan yang dibagi menjadi 2 semester, yaitu semester ganjil dan semester genap. Pada semester ganjil, layanan difokuskan pada penyesuaian diri siswa kelas 10, pembentukan kebiasaan belajar yang baik, pembinaan hubungan sosial, serta pengenalan minat dan cita-cita karir. Setelah program semesteran, diturunkan menjadi program bulanan. Nah, program bulanan memuat fokus layanan setiap bulan, misalnya orientasi dalam pengenalan bimbingan dan konseling, manajemen waktu belajar, serta pembinaan hubungan sosial. Nah, program bulanan ini turun menjadi program mingguan. Program mingguan mengatur jadwal seperti layanan klasikal, bimbingan kelompok, konseling individu, konsultasi, serta pengolahan data. Selanjutnya yaitu turunan dari program mingguan, yaitu program harian. Nah, program harian merupakan kegiatan rutin seperti menerima siswa konseling, observasi perilaku siswa, konsultasi dengan wali kelas, serta administrasi bimbingan dan konseling. Contoh layanan yang disupervisi dalam kegiatan PPLBK ini adalah layanan informasi bidang belajar dengan topik manajemen waktu belajar. Supervisor mengamati kesiapan praktik, metode penyampaian materi, pengelolaan kelas, dan keterlibatan siswa. Setelah layanan, supervisor memberikan evaluasi dan saran perbaikan, sehingga praktik dapat meningkatkan kualitas layanan pada pertemuan berikutnya. Nah, gambaran layanan bimbingan konseling di semester ganjil dari bulan Juli sampai bulan Desember. Yang pertama, layanan orientasi. Misalnya pengenalan bimbingan konseling kepada siswa. Layanan ini bertujuan mengenalkan fungsi bimbingan dan konseling sebagai layanan bantuan bagi seluruh siswa dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Selanjutnya yaitu layanan informasi seperti manajemen waktu belajar. Jadi siswa dibekali keterampilan mengatur waktu agar belajar lebih teratur dan tidak menunda tugas. Selanjutnya yaitu layanan penempatan dan penyaluran seperti kelompok belajar. Jadi siswa ditempatkan dalam kelompok belajar sesuai kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman dan kerjasamanya. Selanjutnya yaitu layanan penguasaan konten seperti menyusun jadwal harian. Jadi siswa dilatih menyusun jadwal kegiatan agar mampu mengelola aktivitas secara seimbang. Selanjutnya yaitu konseling individual. Nah, di sini misalnya masalah konsentrasi. Jadi membantu siswa menemukan penyebab kesulitan belajar dan cara mengatasinya. Dan konseling individual ini sendiri tidak bisa dijadwalkan karena sifatnya kondisional, tergantung kapan klien membutuhkan layanan ini atau peserta didik membutuhkan layanan ini. Selanjutnya yaitu bimbingan kelompok. Contohnya mengelola emosi. Di bimbingan kelompok ini sendiri ada dua jenis topik, yaitu topik tugas dan topik bebas. Apabila topik tugas itu topik yang disiapkan atau diberikan oleh pemimpin kelompok, sedangkan topik bebas itu dari anggota kelompok. Nah, di sini misalnya topik tugas yaitu mengelola emosi. Jadi siswa belajar mengenali dan mengendalikan emosi melalui kegiatan kelompok. Selanjutnya yaitu konseling kelompok.
tentang masalah belajar. Jadi siswa saling berbagi pengalaman dan mencari solusi bersama. Selanjutnya yaitu layanan konsultasi. Di layanan konsultasi ini itu kerjasama dengan guru dan orang tua. Jadi masalah siswa ditangani melalui kerjasama antara konselor, guru, dan orang tua siswa. Selanjutnya yaitu layanan mediasi, yaitu penyelesaian konflik, membantu menyelesaikan konflik agar hubungan sosial kembali harmonis. Selanjutnya yaitu ada layanan advokasi, perlindungan hak siswa. Jadi membantu siswa memperoleh hak dan perlakuan yang adil di sekolah. Nah, supervisi bimbingan dan konseling adalah proses pembinaan profesional yang dilakukan oleh supervisor untuk membantu guru BK atau mahasiswa praktik dalam meningkatkan kualitas layanan bimbingan konseling di sekolah. Supervisi dilakukan melalui pengamatan langsung, diskusi, dan pemberian umpan balik terhadap pelaksanaan layanan. Tujuan supervisi bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk membantu konselor mengembangkan kompetensi profesional, memperbaiki metode layanan, serta memastikan layanan bimbingan dan konseling sesuai dengan kebutuhan siswa dan prinsip etika konseling. Dengan adanya supervisi layanan bimbingan konseling dapat berjalan lebih efektif, sistematis, dan bertanggung jawab. Melalui pelaksanaan PPLBK yang terprogram dan didukung oleh supervisi yang berkelanjutan, diharapkan layanan bimbingan dan konseling di sekolah dapat berjalan secara optimal dalam membantu perkembangan siswa. Supervisi menjadi bagian penting dalam membentuk calon guru bimbingan dan konseling yang profesional dan bertanggung jawab. Demikian penjelasan mengenai pelaksanaan PPLBK dan peran supervisi bimbingan dan konseling di sekolah. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.